Mari kita berdoa ya, Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama di dalam satu kebersamaan, di dalam sebuah kebaktian doa. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun kami yang mengikuti secara online. Kami bersyukur kalau sebelum ada pandemi semacam ini Tuhan sudah menyediakan alat. Sehingga kami boleh meskipun dipisahkan oleh ruangan, tapi kami boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama menaikkan doa di waktu yang sama. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah, bersekutu bersama di dalam doa-doa kami, pujian kami. Dan malam hari ini kami juga bersyukur kalau Tuhan mau berbicara secara pribadi kepada kami. Tuhan, kiranya Tuhan mau mengingatkan kepada kami, mengajar kepada kami, mengarahkan hidup kami, sehingga kami ya Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan juga mau memakai hamba-Mu dalam setiap keterbatasannya. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa kami. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Syukur ya kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama belajar bersama-sama melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Malam hari ini satu tema, ya tentunya di dalam beberapa Rabu terakhir ini kita berdoa belajar firman tentang strong Christian. Bagaimana menjadi seorang yang kuat, orang Kristen yang tangguh, dan ada beberapa hal yang kita sudah ikuti begitu ya. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana seorang Kristen yang tangguh itu adalah orang yang membangun imannya. Seperti apa? Nah, nanti kita akan perhatikan bersama-sama mengenai seorang Kristen yang tangguh berhubungan dengan membangun imannya ini. Mari kita perhatikan di dalam satu bagian firman Tuhan, di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, kita coba perhatikan. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tapi ini kasih oleh Tuhan, kalau kita hanya membaca ayat ini mungkin bertanya-tanya, kenapa dan apa yang sedang terjadi dengan Daud dan juga orang-orangnya saat itu. Orang Israel saat itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dari 1 Samuel 30, maka bahkan di dalam pasal sebelumnya, 29, kita melihat mengenai kisah bahwa seorang Daud ditolak, begitu ya. Ditolak di pasal yang 29. Orang-orang Filistin tidak mau Daud itu bergabung, berperang bersama dengan mereka. Ya, para pemimpin daripada Filistin berpikir, nanti kalau Daud bergabung, nanti dia menjadi musuh di tengah-tengah perperangan. Nanti bisa membunuh kita semua nih. Usir saja Daud. Nah, Daud diusir, suruh pergi begitu ya. Nah, singkat cerita dalam pasal 30 ini ada beberapa tempat yang kemudian pada saat itu si Daud tidak ada bersama-sama dengan orang-orangnya. Dia lagi pergi dengan orang Filistin, mendekat kepada orang Filistin. Tetapi hari itu kemudian apa? Banyak orang yang dimusnahkan, banyak orang yang kotanya dimusnahkan, orang-orang yang kemudian dibawa pergi. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, coba perhatikan di dalam ayatnya yang pertama, di dalam pasal 30 ini. Ya. Pada saat itu, dikatakan apa? Ayat yang pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan dan oleh mereka dan dibakar habis. Kota Siklak dihabiskan. Pada saat itu Daud tidak ada di sana. Daud tidak dekat dengan kota itu. Masih jauh. Nah, kemudian ketika ditolak oleh orang Filistin, Daud pergi ke sana akhirnya. Nah, ketika sampai di sana, banyak orang yang nangis, banyak orang yang sedih, banyak orang yang kecewa. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-6 tadi apa? Bahkan mereka beberapa orang itu marah sama Daud. Bahkan dikatakan hendak merajamnya, melemparinya. Nah, di dalam kondisi yang saat ini tidak hanya menghadapi akan rakyat, menghadapi orang banyak yang sedang sedih dan bahkan dikatakan hendak melempari dia dengan batu begitu ya. Tetapi juga Daud memiliki rasa bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin, kemudian dia merasakan kesedihan. Nah, di dalam kondisi yang seperti inilah kemudian ayat yang ke-6 itu muncul dalam bagian yang C itu.
Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nanti kita akan lihat di dalam ayat tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang beriman, sekali lagi, sebagai orang yang beriman, tentunya kemudian kita akan mengatakan demikian. Mungkin kita dapat berkata bahwa apa? Aku beriman 100% kok kepada Tuhan, gitu ya. Aku mengakui Tuhan setiap saat, dan ini mungkin, begitu ya, bisa membuktikan bahwa aku adalah orang yang beriman. Nah, kemudian ada juga yang berkata, aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatku, bahwa Dia disalibkan dan menebus dosa-dosaku. Ada juga orang yang bisa mengatakan bahwa aku itu bisa berdoa berjam-jam, mengaku dosa kepada Tuhan, dan aku percaya dosaku diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya lihat Tuhan, orang lain mungkin dapat berkata, aku pasti diselamatkan oleh Tuhan. Aku telah menjadi orang percaya, orang Kristen bertahun-tahun. Aku telah meninggalkan, mungkin sebagian orang bisa mengalami ini, aku meninggalkan karirku, bahkan meninggalkan keluargaku, pekerjaanku, demi mengorbankan diri dan bekerja bagi Tuhan. Ada mungkin orang yang juga mengatakan tidak dapat sangkal bahwa aku ini sudah memberikan segalanya kepada Tuhan. Malam hari ini, apakah mungkin Bapak Ibu adalah bagian daripada orang-orang yang berkata seperti demikian? Aku sudah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan. Aku yakin bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamatku. Apakah Bapak Ibu adalah bagian daripada orang-orang seperti demikian? Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah menjadi pengurus, aku sudah menjadi majelis, bahkan aku sudah menjadi hamba Tuhan. Mungkin kita adalah orang-orang di antara orang yang tadi saya katakan. Tetapi apakah itu menjadi cukup ketika Bapak, Ibu, dan saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam pemikiran kita bahwa Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus telah berkorban mati buat kita menyelamatkan kita. Apakah itu cukup kemudian membuat kita di dalam kehidupan yang kita jalani, kemudian kita menghiasi dengan apa kehidupan kita semaunya. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam foto ini, ya, sebagian mungkin sudah tahu. Oh, yang sebelah kiri ini seorang pengkhotbah yang luar biasa. Ya, yang mengepal tangannya mungkin ada yang kenal ya. Siapa itu? Pendeta Billy Graham. Kalau sebelahnya ada yang tahu? Ini juga orang terkenal sebetulnya. Seorang pengkhotbah yang luar biasa juga. Charles Templeton. Bahkan sebagian orang mengatakan Charles Templeton ini punya karisma melebihi daripada Billy Graham, apa yang dikasih oleh Tuhan. Khotbahnya luar biasa. Dia adalah seorang pemikir yang luar biasa. Ya, di tahun-tahun 1940-an, 45 sampai 50-an, dua orang ini adalah dua orang yang luar biasa menyampaikan akan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, hal yang luar biasa. Tetapi di dalam perjalanannya, orang yang mungkin malam hari ini ada sebagian yang baru mendengar mengenai Charles Templeton ini. Di dalam perjalanannya, dia mengikut Tuhan, begitu ya. Dia mulai merasakan keraguan. Dimulai dari dia membaca kitab Kejadian. Kemudian dia mengalami pertanyaan demi pertanyaan di dalam dirinya. Kemudian dia mencari dan mencari dan mencari. Dan akhirnya singkat cerita, seorang Charles Templeton yang tidak kalah tenarnya dengan seorang Billy Graham. Seorang pengkhotbah yang luar biasa. Akhirnya dia memutuskan untuk sekolah teologi. Ada sebuah teologi, dia masuk. Dan apa yang terjadi? Ketika dia masuk ingin mencari tahu apa sih yang terjadi. Ya, apa sih yang kemudian bisa dia pahami dengan kitab Kejadian dan sebagainya. Apa yang terjadi? Dia makin dikenyangkan secara knowledge-nya, pemikirannya, otaknya makin luar biasa. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dia mulai tetapi dia tidak menyadari, dia mulai menggantikan imannya. Iman yang awal-awal mungkin dia alami, kemudian dengan apa? Logika demi logika yang dia mulai terima. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Charles Templeton, akhirnya apa? Di ujung kehidupannya, dia menuliskan buku yang kemudian dia apa? Dia meninggalkan imannya. Dia bersaksi bahwa apa sih yang menyebabkan dia meninggalkan imannya?
Pada awalnya dia seorang pengkhotbah yang luar biasa. Di dalam perjalanannya dia ingin menemukan apa yang kemudian menjadi pertanyaannya tentang Alkitab. Tetapi dia mulai tidak menyadari, dia meninggalkan imannya itu. Dan akhirnya dia benar-benar meninggalkan Tuhan. Sebelum dia meninggal, beberapa tahun sebelum dia meninggal, sempat diwawancarai. Ketika ditanya siapa Yesus. Ya, padahal itu topik yang dibahas adalah Billy Graham dan Yesus. Kemudian ketika ditanya, siapa Yesus menurutmu? Charles Templeton sudah tua. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan? Akhirnya dia menangis, dan dia mengatakan, dia tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi dia mengatakan Yesus adalah orang yang berhikmat. Orang yang baik, seorang moralis yang baik di dunia ini. Yesus adalah orang yang paling baik di dunia ini. Perhatikan, seorang pengkhotbah yang luar biasa, di akhir hidupnya, adalah orang yang kemudian apa? Meninggalkan iman. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau malam hari ini, kemudian kita berkata, aku adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Kalau malam hari ini kita berkata, aku sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya bertanya, kurang apa seorang Charles Templeton di usia mudanya ketika dia berkhotbah? Ketika kita bandingkan dengan dia, mungkin saat ini, dia lebih baik daripada kita. Saat dia berkhotbah, membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Tapi di ujungnya, siapa yang tahu? Oleh sebab itu, mari kita berpikir bersama-sama. Kalau malam hari ini aku bisa mengatakan Yesus Tuhan adalah juru selamatku, apakah berhenti perjuangan imanku untuk tetap setia kepada Tuhan? Apakah berhenti bahwa ketika aku hari ini percaya kepada Tuhan Yesus, artinya aku berhenti untuk berjuang tetap percaya kepada Tuhan? Ini menjadi satu pertanyaan bersama-sama pada malam hari ini. Untuk kita boleh renungkan bersama, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Boleh kemudian kita berpikir bersama-sama. Apakah dengan kondisi imanku hari ini, aku sudah cukup? Apakah dengan kondisi imanku kepada Tuhan malam hari ini, aku sudah puas? Suatu saat ketika Charles Templeton mempertanyakan, berbicara kepada Billy Graham, sahabatnya itu. Ketika dia mulai kuliah di satu seminari ini, sekolah teologi ini. Kemudian dia ngomong sama Billy Graham, bahwa apa yang dipercaya oleh Billy Graham itu sudah ketinggalan. Jadi sekarang ini ilmu sudah mulai berkembang. Dan apa yang dipercayai dia itu sudah ketinggalan. Dan betul di dalam diskusi mereka berdua, Billy Graham pun sempat mengalami yang namanya kegoncangan iman. Iya, dia mempertanyakan juga apa yang dipertanyakan oleh seorang Charles Templeton. Kemudian suatu saat dikisahkan bahwa Billy Graham naik ke sebuah bukit, kemudian dia berdoa sama Tuhan. Dia berbicara kepada Tuhan. Dan ini yang dikatakan. Bahwa ketika dia tidak menyadari, tidak memahami apa yang ada di dalam Alkitab, dia katakan bahwa dia akan cepat menerima firman itu meskipun dia tidak tahu. Dia mempercayai itu dengan iman meskipun saat itu dia tidak mengerti. Ini adalah kalimat seorang Bapak Billy Graham yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan dia pergi dan dia dengan imannya itu tetap mempercayai Tuhan meskipun ada bagian yang tidak dia mengerti. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, berbeda dengan seorang Charles Templeton. Dia terus mencari dan mencari dan mencari. Ketika dia merasakan keraguan, dia merasakan banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya. Dia terus mencari kebenaran demi kebenaran melalui apa? Otaknya. Tetapi bersyukurlah seorang Billy Graham berbicara. Di dalam ketidakmengertiannya, dia bersyukur kalau dia tetap beriman kepada Tuhan. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Satu hal yang menarik pada malam hari ini. Lalu bagaimana dengan kita? Adakah kondisi-kondisi tertentu? Bukan sekedar kita, saya bisa menjelaskan Alkitab seperti ini. Ada bagian Alkitab yang saya tidak mengerti, yang penting saya percaya pada Tuhan. Bukan sekedar itu, tetapi bagaimana dengan kehidupan kita. Kalau kemudian kita sudah mulai percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, tetapi masalah tetap ada. Bagaimana dengan kita? Ketika ada masalah-masalah, kita sudah doakan berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Sepertinya masalah itu tidak bergeming di hadapan kita. Bagaimana dengan kita?
Masihkah kita memiliki iman di dalam Tuhan? Masihkah kita punya pengharapan kepada Tuhan? Bahwa Tuhan akan menolong di dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana dengan kita? Atau kita kemudian mengandalkan diri kita sendiri, kemudian kita mencari jalan keluar sendiri. Tapi ini kasih oleh Tuhan, kita kembali di dalam pembacaan ayat pada malam hari ini. Di dalam ayat yang ke-6, 1 Samuel 30, dikatakan apa? 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 bagian C. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dikatakan bahwa but David strengthened himself in the Lord his God. Saya tidak menggarisbawahi kata menguatkan kepercayaannya. Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan bahwa Tuhan menguatkan dia. Saya tidak mempermasalahkan itu, tapi saya ingin menggarisbawahi di dalam Tuhan. Sekali lagi, di dalam Tuhan Allahnya. Dalam malam hari ini yang kita ingin pelajari bersama-sama adalah ketika kita mengalami kebertanyaan akan kasih Tuhan. Kita bertanya-tanya, kenapa kok ada masalah seperti ini? Kenapa ketika aku sudah setia, sudah berdoa terus-menerus kepada Tuhan, masih ada masalah sampai hari ini? Dan biarlah ini yang menjadi satu pembahasan, menjadi satu pembicaraan bersama, satu pembelajaran bersama. Apa yang kemudian dialami Daud adalah dia menguatkan, yang penting adalah di dalam Tuhan Allahnya. Bukan di dalam logikanya. Mungkin ini yang dialami oleh Charles Temple. Saya tidak tahu dengan lebih mendalam. Tetapi yang penting adalah, coba perhatikan, apa yang dilakukan oleh Billy Graham. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Meskipun ada bagian yang mungkin dia tidak mengerti. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang hendak kita pelajari bersama-sama. Percayakan diri kita kepada Tuhan. Tapi yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya iman. Ya, iman itu, sekali lagi, iman di dalam konten daripada iman. Kita tidak bisa ukur. Tetapi di dalam struktur daripada iman, kita bisa ukur. Karena iman itu di dalam tubuh dan jiwa kita. Nah, di dalam tubuh, jiwa manusia, ada struktur di sana. Nah, dari sana kita bisa belajar bersama-sama. Ada mungkin kita adalah orang-orang yang beriman di dalam kondisi tertentu, mungkin, ya sekali lagi mungkin, dan mungkin yang hadir pada malam hari ini sudah melewati akan tahapan ini. Ada orang Kristen yang kemudian mengatakan bahwa dia ke gereja, tetapi dia tidak mengerti mengapa dia menjadi Kristen. Ya, ada orang-orang Kristen yang kemudian tidak bisa mengatakan kenapa aku menjadi Kristen. Ya, tiap minggu datang ke gereja, nggak ngerti ngapain dia harus ke gereja. Mungkin karena dia adalah orang yang dibesarkan di dalam keluarga Kristen, mungkin saja. Ya, tapi setiap hari ke gereja nih. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Nah, apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa orang seperti ini adalah orang yang tidak punya iman? Setiap minggu ke gereja. Dia duduk di gereja. Tapi dia tidak tahu kenapa dia menjadi Kristen. Atau mungkin ada orang di dalam tahapan berikutnya. Di dalam tahapan yang mungkin sedikit lebih atas daripada orang seperti itu adalah orang-orang Kristen yang sudah mulai mengerti alasannya kenapa dia menjadi Kristen. Kemudian apa? Dia mulai, sekali lagi, menjadi Kristen. Kenapa begitu? Pergi ke gereja kenapa? Sekali lagi, alasannya bukan ingin kenal Tuhan. Baca Alkitab saja tidak, orang-orang semacam ini. Tapi yang penting dia pergi ke gereja. Orang ini itu melakukan sesuai dengan intuisinya. Yang penting dia senang. Nah, mungkin ada orang-orang pergi ke gereja tertentu, kenapa? Yang penting saya senang. Nah, orang-orang di tahap ini, orang itu tetap ke gereja. Dia rajin ke gereja. Seperti orang-orang yang tadi. Mungkin karena dia pergi ke gereja, kenapa? Dia senang karena ada mama papanya di gereja itu. Ada temannya di gereja itu yang membuat dia senang. Akhirnya dia pergi ke gereja itu. Bapak ini dikasihi oleh Tuhan. Bahkan orang-orang semacam ini bisa loh ngajak orang lain datang ke gereja. Karena apa? Karena dia merasakan datang ke gereja ini senang. Supaya orang lain juga bisa merasakan senang. Kenapa? Salahnya di mana ngajak orang lain itu senang? Ada orang-orang semacam itu, tapi juga ada orang lain. Mungkin lebih lagi level imannya di atas dia, secara strukturnya. Adalah orang-orang yang sudah mulai maunya, gitu ya. Ada maunya kepada Tuhan. Isi doanya,
Orang-orang semacam ini lebih banyak itu meminta-minta. Minta kesehatan, minta berkat, minta kesembuhan, minta kesuksesan. Dia tidak mengerti apa itu doa sebetulnya. Yang penting minta, yang penting dia dapat sesuatu. Ya, kalau ditanya jujur, mungkin orang semacam ini tidak ingin belajar Alkitab. Yang penting apa yang dia inginkan, dia dapat. Dia doa sama Tuhan, dia percaya nanti Tuhan akan kasih. Ada orang-orang yang semacam itu. Tetapi juga ada orang-orang kembali, setelah orang tahap yang tadi kemudian dia naik lagi, ada tahap berikutnya. Ketika orang ini mulai membutuhkan Tuhan. Ada perasaan membutuhkan Tuhan. Ada keinginan untuk menyembah Tuhan, mengenal Tuhan. Ada orang-orang di dalam tahap iman semacam itu. Lalu kemudian ada orang-orang juga mulai berani berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak mudah di dalam mengikut Tuhan. Mengerti Tuhan di dalam kondisi paradoks, berlawanan. Tuhan itu baik, tetapi kenapa ada masalah? Ketika aku percaya kepada Dia. Nah, ada iman yang mulai di sini. Mulai di dalam struggle. Di dalam sebuah pergumulan. Dia tetap beriman meskipun kondisi tidak baik. Nah, ada iman-iman yang kemudian dibangun, terus dibangun. Kita tidak bisa mengatakan ketika ada orang di dalam level iman yang rendah tadi, kemudian kita mengatakan itu orang yang tidak beriman. Tidak. Bahkan Allah di dalam mengosongkan dirinya, Dia kemudian menjadi manusia untuk menjadikan manusia mengerti dan memperkenalkan diri Allah kepada manusia. Bukankah itu yang dialami? Kita bisa mengatakan bahwa orang yang tadi, yang pertama saya ceritakan, yang saya katakan, adalah orang yang tidak beriman dibandingkan saya hari ini. Begitu kan? Tidak bisa kita mengatakan demikian. Mungkin saja beberapa puluh tahun yang lalu kita sama seperti itu. Saya ke gereja karena orang tua saya Kristen. Mungkin. Tapi hari ini tentunya kita tidak seperti itu. Kita mulai bergumul di dalam Tuhan. Ada keinginan mencari Tuhan. Ada pergumulan untuk mengerti Tuhan semakin lagi. Tetapi ingat, bukan untuk mengenyangkan yang namanya knowledge kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin membangun iman kita? Yang pertama, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita berbicara mengenai percayakan diri Anda kepada Tuhan. Percayakan diri kita kepada Tuhan. Berbicara mengenai percaya, berbicara mengenai yang namanya iman. Sekali lagi, berbicara mengenai iman. Iman tidak sekedar kita mengerti, tidak sekedar kita tahu tentang sesuatu. Tapi ini oleh Tuhan. Yang namanya, nanti saya akan berikan contoh. Misalnya di sini ada kursi, misalnya gitu ya. Ada kursi. Kursi ini warnanya biru gitu ya. Kita percaya, kita tahu itu adalah kursi gitu ya. Ada kakinya 4, kemudian ada sandarannya, warnanya biru, kita juga setuju bahwa warnanya biru gitu ya. Nah, yang namanya iman tidak sekedar kita tahu ini namanya kursi. Tapi iman juga mempercayakan bahwa saya setuju bahwa itu warnanya biru. Saya setuju kalau saya duduk di sana itu akan kuat saya dudukin gitu. Saya setuju bahwa itu adalah kursi yang bisa saya dudukin. Yang namanya iman tidak hanya dua hal ini. Tetapi yang namanya iman adalah saya membuktikan bahwa kursi itu adalah kuat untuk menopang saya. Dan saya mempercayakan diri bahwa ketika saya dipersilakan duduk, maka saya mau duduk. Kan tidak ada kan Bapak Ibu ketika tadi Pastor Philip bilang, ayo berdiri begitu ya. Kemudian berdiri kan. Ketika silakan duduk kembali gitu kan. Kemudian kita mikir-mikir kan, kursi ini kuat enggak gitu. Enggak sampai begitu kan. Langsung duduk kan. Iman tidak hanya mengerti kursi ini adalah tempat duduk. Iman tidak hanya mengajarkan bahwa saya setuju kursi ini untuk tempat duduk. Tetapi juga iman mengajarkan saya mau duduk di tempat itu. Apa ini dikasih oleh Tuhan? Hal yang lain misalnya, ya, saya tidak sedang berdagang tentang obat, begitu ya. Karena memang yang namanya obat ada beberapa obat lah ya, yang saya hafal mengenai kegunaannya apa dan sebagainya, ya. Semoga ini tidak dilihat mereknya begitu ya. Tapi saya ingin mengatakan obat ini adalah obat yang digunakan untuk meringankan gejala-gejala yang berkaitan dengan alergi, ya. Alergi rinitis dan juga flu. Ya, Roselisa sudah kirimin ya dari Pastori itu ya, tahu ya Roselisa ya. Nah, gejala-gejala yang bisa dihilangkan dari obat ini adalah bersin-bersin, hidung tersumbat, kemudian hidung berlendir, rasa gatal di hidung. Tapi ini kasih oleh Tuhan, nggak usah cari ini obat apa begitu ya. Ini hanya sebagai sebuah ilustrasi saja begitu ya. Nah, obat ini tergolong di dalam obat yang namanya antihistamin, begitu ya. Antihistamin itu apa? Nah, bekerjanya obat ini dengan menghambat aktivitas daripada histamin itu, yaitu zat kimia untuk melawan yang namanya alergi. Ya,
alergen ya di dalam tubuh manusia. Sehingga apa? Mempersempit pembuluh darah kita dan melegakan saluran pernafasan. Tidak lagi sedang dagang obat ya. Balik lagi ke sini. Jadi kandungan aktif di dalam obat ini begitu ya adalah adanya loratadin dan juga zat yang lain. Nah, intinya kita tahu ada obat itu. Kita tahu obat ini cara kerjanya apa. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu lagi, ini untuk flu, untuk pilek ya, untuk pilek khususnya. Kalau Bapak Ibu mengerti obat ini, atau saya lah contohnya, saya mengerti obat ini isinya apa, kandungannya apa, kemudian khasiatnya apa begitu ya. Tapi ketika saya flu, saya nggak minum obat ini, saya akan merasakan khasiat obat ini nggak? Itu pertanyaannya. Kalau saya sudah tahu cara kerjanya, saya tahu kandungannya apa, kemudian akibatnya apa kalau saya minum, tapi ketika saya flu, saya tidak minum obat ini, saya tidak akan mendapatkan pengaruh daripada obat ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita berkata bahwa saya beriman kepada Tuhan, yang kita lakukan untuk mempertumbuhkan iman kita adalah mari kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Sekali lagi, percayakan diri kita kepada Tuhan. Ingat, ketika Billy Graham mengatakan ketika dia tidak mengerti sekalipun, dia tetap percaya firman Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan. Di saat-saat tertentu ketika kehidupan Bapak Ibu sulit untuk dimengerti, mengerti bahwa Allah mengasihi Bapak Ibu, tetaplah percaya. Mungkin hari itu belum dapat jawabannya. Belum mengerti bahwa Allah tetap mengasihi. Meskipun sulit untuk mengerti, tetaplah mengerti. Inilah percaya di dalam iman. Percayakan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, yang terakhir adalah katakan bahwa lakukan adalah tetap setia kepada Tuhan. Selain kita percayakan diri kita kepada Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Perhatikan, yang namanya anak sekolah, dia belajar kan pelajaran. Tetapi dari mana kita bisa tahu bahwa anak kita menguasai pelajaran itu? Dari mana? Mengerjakan soal. Ikut ujian. Ikut ulangan. Betul kan? Kalau kita belajar sesuatu, dari mana kita mengerti kita menguasai sesuatu? Ujian. Tetaplah setia kepada Tuhan ketika ada ujian. Karena Tuhan sedang menginginkan melihat bahwa kita tetap setia kepada Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diajarkan, kita sudah dipersiapkan, sehingga kita bisa mengerjakan ujian itu. Tapi ini kasih oleh Tuhan, ada ayat yang menjadi kekuatan buat kita semua. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatanmu. Ini menarik, tidak sekedar kekuatanmu, tapi juga Tuhan sudah mempersiapkan. Di dalam doa tadi, ya, ketika saya memikirkan bahwa kita terbatas dalam ruangan, tetapi Allah sudah mempersiapkan. Ada tempat-tempat untuk streaming, alat-alat untuk streaming. Menarik, bukan? Menarik. Ketika Tuhan sudah mempersiapkan itu, bukankah Tuhan itu baik? Menjaga iman kita dengan cara hal semacam ini. Dan biarlah ini menjadi perenungan buat kita. Bagaimana kita membangun iman kita di dalam Tuhan? Tetaplah mempercayakan diri kepada Tuhan, meskipun ada kondisi yang sulit. Yang kedua adalah tetaplah setia kepada Tuhan, mengikuti apa yang dimaui oleh Tuhan, melakukan firman-Nya, setialah kepada Tuhan. Biarlah dua hal ini menjadi hal yang boleh kita dapatkan di dalam perenungan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama belajar. Kami boleh bersama-sama mengerti di dalam firman-Mu ya Tuhan. Seorang Daud di dalam kondisi yang sulit, tidak mudah. Ketika dia harus mempertanggungjawabkannya, dia seorang pemimpin. Dan tentunya ketika ada rakyatnya yang tertindas, adalah kondisi yang tidak mudah. Tetapi kesedihan demi kesedihan yang dialami, dia bawa kepada Tuhan. Dia menguatkan imannya, percayanya kepada Tuhan, dengan cara dia datang kepada Tuhan. Mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Dalam malam hari ini ya Tuhan, kalau kami sedang mengalami kondisi-kondisi yang sulit, mengalami pergumulan dalam diri kami ya Tuhan, biarlah kami datang kepada Tuhan. Kami tetap mendekat kepada Tuhan. Mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa
kehidupan kami adalah kehidupan yang semakin lebih baik bersama dengan Tuhan. Kehidupan yang semakin diberkati oleh Tuhan. Kehidupan yang dituntun di dalam jalan bersama dengan Tuhan. Dan kami tetap setia di dalam kami mengikut Tuhan di dalam kondisi yang tidak mudah sekalipun. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ini membuat kami semakin setia kepada Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan sedang membentuk kami di dalam kondisi sulit yang sedang kami alami. Terima kasih. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.